Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilisya Intan Maharani dengan NIM 2100293. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Humas, yang dimana kita ini disuruh untuk menganalisis video mengenai topik tentang public internal dalam public relation, yaitu employee dan stakeholder relation. Berikut penjelasan mengenai materi tersebut dari saya. Kinerja praktisi public relation dalam suatu organisasi merupakan praktek komunikasi dalam menjalin hubungan antara lembaga pembuat kebijakan dari suatu organisasi yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan informasi apa yang menjadi masalah, harapan, ataupun ide-ide yang ingin dikembangkan, sehingga bisa menjadi masukan bagi suatu lembaga. Komunikasi tersebut dibentuk di antara lembaga dengan kedua publik, yaitu publik eksternal dan publik internal. Kedua publik itu sangat-sangat penting. Publik internal lembaga merupakan kekuatan utama suatu organisasi yang mendapatkan perhatian, ada informasi dan keputusan yang sama. Publik internal merupakan suatu kesatuan yang membangun suatu lembaga, sehingga terdapatlah produktivitas yang baik dalam menciptakan produk, jasa, dan barang-barang lainnya dengan kualitas yang bagus pula. Publik internal dalam menjaga hubungan dengan internal publiknya, pada dasarnya hal tersebut merupakan bentuk kegiatan dari public relation. Kinerja praktisi public relation bertujuan untuk membina hubungan dengan para publik internalnya. Publik internal ini terdapat hubungan dengan karyawan ataupun employee, dan hubungan dengan pemegang saham ataupun stockholder. Semua orang yang terlibat dalam organisasi adalah internal publik dari lembaga tersebut. Pemegang saham disebut dengan stockholder. Namun, tak hanya stakeholder saja, karyawan sama-sama penting dan memberi dampak dan pengaruh yang besar terhadap organisasi. Kita tidak dapat menganggap bahwa suatu bidang atau pihak lain yang tertentu tidak lebih baik dari kita ataupun tidak penting. Tujuan dari membina hubungan baik dengan internal publik yaitu agar citra dan nama lembaga tetap baik dan positif di mata publik, terkhususnya di mata publik internal, yaitu karyawan dan maupun pegawai-pegawai lainnya. Sehingga para karyawan yang merupakan internal publik semakin semangat dalam mengeluarkan ide-ide untuk produktivitas kinerja di lembaganya. Memelihara hubungan budaya organisasi menjadi suatu titik pusat dalam kinerja public relation dan didampingi oleh praktisi sehingga hal tersebut dapat membentuk respon yang baik dan positif. Nah, yang pertama langsung saja masuk pembahasan mengenai hubungan public relation dengan public internal, yaitu karyawan ataupun employee. Hubungan dengan karyawan harus menggunakan komunikasi dua arah. Jika komunikasi hanya dilakukan satu arah, maka hal tersebut tidak akan menciptakan dampak yang positif bagi produktivitas dan proses kinerja yang sedang berjalan di suatu organisasi. Dan komunikasi satu arah akan mengakibatkan kesulitan dalam organisasi. Dengan adanya komunikasi dua arah akan dapat memberikan kesempatan pada karyawan untuk berpendapat. Komunikasi dua arah juga dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengemukakan keluhan hingga masukan dari mereka. Hal tersebut akan ditampung oleh praktisi public relation yang berada di tengah-tengah dalam mengambil kebijakan dengan karyawan dan keseluruhan. Semua masukan dan keluhan yang dirasakan oleh karyawan tadi dapat menjadi pedoman dan catatan untuk mengembangkan kualitas dan kinerja lembaga. Melalui sistem komunikasi dua arah antara praktisi
public relation dengan internal public. Semua akan menjadi mudah dengan adanya data yang diulas bersama yang dijadikan pusat dalam menjadikan hubungan pertimbangan untuk menciptakan kebijakan dan peraturan yang akan dikeluarkan, sehingga bisa menjadi penampungan masukan di semua orang di dalam lembaga tersebut. Komunikasi merupakan strategi untuk menjaga kinerja dan semangat kerja karyawan. Adanya sentuhan manusia dan kedekatan emosional yang akhirnya menjadikan organisasi sebagai keluarga kedua. Seakan-akan menjadi keluarga kedua, maka kinerja semua karyawan bisa dikendalikan dengan baik dan mudah. Posisi praktisi public relation di sini untuk memediasikan dan menjadi media antara kedua belah pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan public relation dengan employee tersebut harus dilakukan dengan dua arah. Tidak boleh membanding-bandingkan atau menganggap suatu bidang dalam suatu organisasi itu tidak penting. Sebabnya bahwa semua orang yang terlibat dalam organisasi akan memberikan dampak ataupun kompetensi, baik itu dampak yang buruk maupun yang tidak baik. Langsung saja untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara public relation dengan stakeholder ataupun pemegang saham. Stakeholder merupakan juga internal public dan mempunyai konteks yang sangat penting. Stakeholder biasa disebut dengan pemegang saham ataupun mereka yang memberikan saham, sehingga kita memiliki cadangan untuk mengelola bisnis di organisasi kita. Bentuk hubungan yang dibangun dengan stakeholder yaitu berupa laporan yang merupakan media utama komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga ataupun organisasi. Laporan tersebut bisa berbentuk laporan tahunan ataupun laporan bulanan hingga laporan-laporan lainnya. Laporan tahunan ataupun lain sebagainya menjadi kesempatan kepada praktisi public relation untuk melaporkan apa saja yang sedang terjadi, yang akan terjadi dalam proses kegiatan organisasi tersebut. Laporan dibuat dengan kejujuran dalam menciptakan kepercayaan dari stakeholder kepada organisasi ataupun lembaga. Suatu hal yang harus dipertahankan dalam laporan tersebut yaitu kejujuran, agar stakeholder kita tidak lari ataupun mencari organisasi. Adapun tujuan dalam menjaga hubungan baik dengan para stakeholder itu yaitu untuk membangkitkan perhatian pemilik saham dengan cara memberikan laporan, sehingga dengan adanya laporan bahwa pemilik saham tersebut menyadari bahwa ia sangat diikutsertakan dalam organisasi tersebut, sehingga ia merasa perusahaan tersebut bagian dari miliknya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menciptakan suatu pengertian yang sama dan lebih baik di antara pemilik saham dengan perusahaan, yang titik akhirnya perhitungan keuntungan. Maka dari itu, dengan adanya perhitungan keuntungan, harus adanya kejelasan dan kejujuran perhitungan dari semua bagian yang telah disepakati dari awal. Tujuan yang ketiga yaitu untuk membujuk hubungan yang baik dengan pemegang saham terus bertahan dan bekerja sama dengan perusahaan, hingga terus menanamkan modalnya dengan cara menunjukkan bahwa mereka benar-benar diuntungkan oleh perusahaan yang mereka berikan modal tadi. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mempromosikan pemegang saham sebagai investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham, hingga mendengarkan masukan pemegang saham pada saat memeriksa laporan yang dibuat perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Tujuan dari memelihara hubungan public relation dengan stakeholder tadi yaitu untuk menjaga kenyamanan satu sama lain agar sama-sama diuntungkan. Si pemegang saham diuntungkan karena organisasi bersikap jujur dan melibatkan dan hingga mengikutsertakan si pemegang saham di semua kegiatannya. Sedangkan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan yaitu stakeholdernya tidak lari kepada lembaga lain sehingga stakeholder tersebut setia untuk menanamkan modal di perusahaannya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai public internal dalam public relation.